iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyatukan tubuh Kristus, menjadi penuntun umat. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Terjadi revival. Terus John Huss revival. Savonarola revival. Aduh saudara. Dan selalu dari tadi Gereja ke Jerman. Martin Luther Jerman. Dari Jerman ke Swiss. Dari timur ke barat. Dari Swiss pindah ke Inggris, timur ke barat. John Wesley, Charles Wesley, William Booth, orang besar-besar saudaraku, diusir-usir pergi ke kuburan, naik di atas kuburan ayahnya. Ini tanah dibeli ayah saya, ini milik saya. Usir nek iso. Usir saja, ini tanah milik saya. John Wesley, pendiri dari gereja Metodis, dia beritakan revival terjadi. William Booth, pendiri dari Bala Keselamatan, kemana dia bergerak diberi pangkat Laskar Kristus, masuk di Slopen, waktu itu daerah kumuh Inggris, pemabuk pelacur didatengin bawa Bible pakai pangkat begini. Terjadi revival Eropa, Inggris. Percepat sedikit, dari Inggris timur ke barat, lah kan masuk laut, nyebrang laut, masuk benua Amerika. Ada orang-orang yang namanya Dwight L. Moody, ada yang namanya Tory, ada yang namanya Finney, ada yang namanya William Branham, ada yang sekarang namanya Billy Graham, Tammy Lee Osborne, yang kesini pernah Morris Cerullo, Benny Hinn dan Jimmy Hinn. Tahu Jimmy Hinn? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Di mana mereka bergerak terjadi revival. Nah ini dari Yerusalem, timur barat, timur barat, timur barat, timur barat. Saya percaya sekarang ini revival torch masih ada di benua Amerika Serikat. Tapi Injil harus kembali, saudaraku. Injil harus kembali ke asalnya. Masih ada benua yang belum mendengar Injil seluruhnya. Kalau ini ditarik terus lagi dari timur ke barat, katakan begini ya, supaya kembali ke sini. Dari Amerika Serikat nyebrang Pasifik, masuk di mana ya? Masuk di Asia. Ini sebabnya Roh Kudus larang. Asia disimpan untuk akhir. Bangsa Asia ini tafsir dekat hatinya Tuhan. Semua agama di dunia ini, saudaraku, asalnya dari Asia. Islam, Buddha, Hindu, Zarathustra, Krishnamurti, apalagi asal usulnya dari Asia. Agama Kristen, katanya Kristus itu dari Norwegia, sebab matanya biru, rambutnya pirang. Siapa yang bilang? Orang Norwegia yang bilang.
Tapi Kristus lahir di Bait Lahim. Itu benua Asia, saudara. Hanya perbatasan 3 benua. Di situ dia lahir. Roh Kudus larang Paulus masuk Asia. Why? Mengapa? Sebab benua-benua yang di sini, negara-negara bangsa-bangsa di sini harus mengalami revival ini. Tapi revival torch ini harus kembali. Ini ada peta ini. Kembali ke Asia. Indonesia ini masuk benua Afrika kan? Bukan. Benua apa? Asia. Di sebelah mana dari Asia? Saudaraku, kalau dari Amerika mau masuk Asia harus melalui Korea, Taiwan, dan Indonesia itu. This is the time, saudara. Sekarang ini waktunya. Sekarang ini kita mesti angkat ini estafet, tongkat estafet ini di tangan kita sekarang. Maria Shanda Kalamaralak. Ini enak tadi, firmannya enak. Sekarang nggak enak, saudara. Kristen Indonesia males, kurang sembahyang, medit, sekaker. Umat Kristen Indonesia dimakan sama orang Amerika. Amerika saya baca misionaris paling bagus, hamba Tuhan paling bagus, diutus jadi misionaris. Indonesia hamba Tuhan yang bagus-bagus, bikin kerajaan dewe, saudara. Asyata kalau marah, duitnya ndak diserahkan, ndak dikerahkan, dikantongi dewe. Kalau ndak dikantongi, gerejanya dikasih karpet, kursi merah ganti merah putih hijau. Penggunaan duit di Indonesia kurang betul. Asyantala, biar tersinggung ben. Oleh rasa bangsa kita di luar menurut Kompas 180 juta kurang lebih. Kira-kira yang sudah mendengar Injil kira-kira 20-an juta. 150-160 juta orang Indonesia tidak tahu kabar keselamatan. Kita makan, kita selin bolak-balik 3 kali. Bukan salah, saya juga selin. Tapi nek tiap hari selin terus, yang untung yang jual karpet. Perlu ada perubahan policy, perlu ada visi Masedonia. Korea Selatan nangkep visi itu. Umat Kristen Korea ngerti sembahyang, saudara, ngerti korban. Indonesia sudah didatengin misionaris Korea Selatan. Saya tidak ketemu semua pribadi, tapi dengar kesaksian bagus-bagus. Hamba Tuhan Indonesia yang ke Korea jadi misionaris berapa orang? Oh, mikrofonnya mati, tidak dengar semua. Orang Kristen Indonesia jadi misionaris di Korea, netap di sana bertahun-tahun. Berapa orang? Tahun ini ada rencana kita kirim hamba Tuhan yang bagus
bagus-bagus milik kita kirim ke Afrika. Wasyantala maralak. Untuk apa? Ya untuk ini. Tuhan semesta alam termasuk Afrika. Arya santala marakalakas. 5 menit lagi. Tuhan tunjukkan pada kita anak-anak Indonesia di Jerman, Belanda, Jerman mengadakan apa ini? Bible Camp. Namanya retreat, tapi namanya nggak cocok. Retreat itu berdiam, saudaraku. To retreat. Apa ini? Mundur. Mengasingkan diri. Retreat itu masuk sel, masuk kamar. Sembahyang gini. Keluar, doa bersama. Puasa, masuk sel, meditasi. Ini retreat. Retreat Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Malaikat gumun kabeh kok. Itu Bible Camp. Retreat itu baik, tapi jangan jingkrak-jingkrak. Bawa band, drum 2 set. Retreat 2 set. Yang main gede-gede. Tung, tung. Ini yang mimpin pujian. Haleluya, minta perhatian. Ini retreat. Retreat baik, tapi ada tempatnya, saudara. Kalau mau bikin Bible Camp, mau bikin refreshing course, baik, tapi harus tepat. Istilahnya harus tepat dong. Nah, masa bikin retreat rame-rame. Oh, sekarang waktu makan. Wah, lagi iki iso rusak kabeh nek ngene. Asyadallah. Sudah. Di Jerman diadakan Bible Camp. Diundang 250 orang Indonesia. Kirim undangan. Holland, Jerman Barat. Juga negara lain, se-Eropa lah gitu ya yang diundang. Yang datang 400 orang Indonesia. Rambutnya hitam kecuali yang tua. Yang tua hijau. 4 hari gembleng. Saya ndak malu. Saksi nangis. Mengapa? Begitu bagus, saudaraku. Anak-anak kita memuji Tuhan pagi-pagi bangun. Duh, panitianya sibuk, makanan, waduh, semua terlibat. Bukan main. Australia ini Pak Kit ini. Pak Kit ini rambutnya rambut jagung, tapi ini orang Indonesia sebenarnya. Lahirnya aja di Australia. Tapi dia orang kita, pikirannya orang Indonesia. Di Australia diadakan retreat Bible Camp 288. Saya hafal apa ini angkanya, jumlahnya 288 orang Indonesia, termasuk Pak Kit ini. Nyanyi. Wah, firman Tuhan nyatakan diri, wah, bukan main. Masa saudara anda melihat? This is the time, saudara, untuk bangsa kita ini sekarang ini. Nah, ini sekian banyak orang. Saudara kira rame-rame? Panitia ingin daripada nganggur, bikinlah gitu. Benny Hinn didatangkan, oh dia lagi nganggur nih, kita panggil aja ke Indonesia. Yang bener aja, saudara. Tidak ada barang kebetulan.
Bebel bilang tidak ada sehelai rambut kepala ini jatuh tanpa dia ketahui. Apalagi orang segini, masa Tuhan nggak tahu? Apa Tuhan lagi pusing? Nggak lihat? Tidak ada kebetulan, ada maksudnya, saudara. Saya saksi lagi. 4 menit lagi ya. Di Bandung, moga-moga ada orang Bandung, ada orang Bandung. Aduh, naiknya 2 menit baru naik. Pikir aku ini orang mana. Di Bandung 28 Oktober yang lalu diadakan PHSP, peringatan Hari Sumpah Pemuda di Cibabat. Tahu Cibabat? Cibabat dekat Cimindi. Tahu Cimindi? Cimindi dekat Cimahi. Cimahi dekat Bandung. Kira-kira kalau nggak salah berikut mahasiswa Bandung 700 orang terkumpul. Semua, nah enggak semua, hampir semua mahasiswa dari tiap kampus begitu di seluruh Indonesia yang diketahui dikirim undangan. Datang kira-kira 600-700 orang termasuk Bandung. Waduh, saudara. Hari pembukaan saya duduk, waduh, parade merah putih, tiap provinsi satu bendera, baris, pasar besar, putih-putih dari luar, baris masuk berdiri di sini. Wih, bagus. Memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 28. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Wah, bagus. Baik. Selesai. Ayo kita sumpah lagi. Singkatnya begitu. Satu nusa, kerajaan Allah. Satu bangsa, bangsa yang peculiar, bangsa yang aneh dan jujur itu. Satu bahasa, bahasa Bebel. Aku merinding, saudara. 700 kira-kira pulang, diajak sumpah Hari Sumpah Pemuda, tapi kali ini sumpah pada Tuhan semesta alam. Sumpah dialah yang kita mau angkat jadi raja kemuliaan juga di atas Indonesia ini. Nggak malu, hancur hati. Orang Sulawesi semua maju, datang, berdiri di sini, didoakan. Orang Kalimantan masuk, masuk dari atas, dari luar masuk, berdiri di sini, didoakan, diutus. Saudaraku, kalau saya tidak tahu hati orang, tapi whisky. Kalau ini semua 600-700 orang pegang sumpahnya, something is going to happen here in Indonesia, saudara. Akan terjadi sesuatu di Indonesia. Saya percaya sekarang ini waktunya. Sekarang ini. 3 menit lagi ya. Ini Robinson, mana tadi Robinson? Bukan Robinson Crusoe. Robinson naik. Ini punya ide, kasih melanda Indonesia. Lalu dia atur kasih melanda Sumatera Utara, dibuat di Medan sana. Saya datang, sewa olah hotel Danau Toba, masuk. Waduh, waduh, dalam hati kecil, sewa nih piro iki?
sewanya berapa ini? Bagus. Tanya panitianya, berapa orang yang datang? Kira-kira 800. Oh. Aduh, dari mana ini? Sebagian besar dari Sumatera Utara, dari daerah-daerah, desa-desa datang semua. Beberapa ada dari Aceh, dari Jambi, dari Riau ikut datang. Aduh, saudara, ini Kris ikut, nih Pak Sianturi, Pak Talas ikut, ada beberapa hamba Tuhan tahu apa yang saya saksikan nih. Di samping saya, protokolnya mengatakan angkat tanganmu, tanda tekad begitu. Layani daerah ini jauh lebih daripada yang sudah-sudah. Saya lihat saudara di samping saya, tangannya gede, saudara, pendek, jauh. Duh, saya mau pindah sini sedikit. Kalau kena, walah saya jadi knock out ini. Gede. Lalu protokolnya bilang, pegang tangan saudara di sampingmu. Saya pegang tangan saudara di sini, tangan saya ini dipegang saudara gemuk ini. Tahu, nggak main-main dia, saudaraku. 800 orang. Kalau ini kembali ke tempat masing-masing, bergerak, apa yang jadi? Tuhan beri notion, beri semacam perkataan marifat. Sekarang, saudaraku, berkat datang. Assalamualaikum. Oh, overgeestelek. Biarin overgeestelek. Air itu firman, lambang firman. Indonesia akan dihujani seperti ini dengan firman, saudara. Kalau 800 orang ini kembali, kalau sekian ini kembali menepati janjinya, bergerak, bekerja, melayani lebih dari yang sudah-sudah untuk Tuhan semesta alam, apa yang terjadi? Saya dipegang tangan, hanya pegangan tangan, meremak saudaraku tanganku gitu. Waduh, ini orang kok begini. Lalu selesai session, keluar semua menuju ruangan makan. Oh, ini saudara ini mendahului saya, gemuk. Saya senang dia mendahului, sebab kalau di belakang saya dia pegang saya di sini, wah, dia dulu, saya ikutin. Lalu di pintu saya ada ketua panitia berdiri di situ. Ini si gemuk ini berhenti di situ ngomong, agak jauh nggak dengar. Kalau bukan bahasa surga, bahasa Batak itu. Selesai, yang gemuk ini turun itu di atas kan, turun tangga. Nah, ini ketuanya tiba-tiba saya lihat tertawa. Wah, lebar betul. Ketawa, wah, mukanya bersinar, wah, bukan main. Saya pikir ada apa ini ya? Lalu saya dekat ke sana, saya nggak bisa tahan, saya tanya, kenapa kamu kok ketawa begini? Waduh, Om, kemarin Om rekening nggak terbayar nih Om. Tagihan nggak bisa bayar. Sebentar tadi selesai, tertutup semua. Makanya kok lebarnya begini. Saya tanya, bagaimana kok bisa tertutup? Anaknya Pak Pardede, dia berkata diskon 50%. Waduh,
Bukan main. Lalu saya tanya, yang mana sih anaknya Pak Pardede? Loh, nggak tahu. Mana tahu? Nggak tahu Pak Pardede yang senior saya tahu. Anaknya nggak tahu. Lu tuh kan duduk di samping Om katanya. Oh, si itu. Ini. Aduh, saudara. Yang businessman, yang punya duit, denger ya, saudara. Sekarang semua denger. Saya bilang yang businessman. Kalau anaknya Pak Pardede bisa begini, bisa begini, bisa berkata langsung diskon 50%. Kalau semua businessman begini, apa yang terjadi di Indonesia? The revival torch akan kembali ke Yerusalem, saudara. Akan kembali. Tapi harus melalui Indonesia ini. Saudaraku, tanggung jawab kita besar. Tidak main-main, saudaraku. Tidak main-main. 100 berapa tadi? 50, 160 juta orang Indonesia yang tidak kenal kabar keselamatan harus diberitahu ada jalan di dalam mana kamu bisa selamat itu. 1-2 orang nggak bisa. Benny Hinn ditambah Jimmy Hinn nggak bisa. Harus kita semua umat Kristen dimobilisir. Bukan mau mengkristenkan siapa-siapa, tapi meninggikan Raja kemuliaan. Untuk ini, saudaraku, panitia berani mengeluarkan, nggak tahu saya anggarannya berapa itu. Yakin tertutup, saudara. Yakin. Salah. Mengapa yakin? Sebab semua ini buat Tuhan. Dia yang mati buat kita itu. Tidak menahankan diri. Kemuliaan dia beri. Dilepas mahkotanya, diganti mahkota lain. Mahkota duri. Nah, ini yang kurang di Indonesia. Orang Indonesia paling senang pakai mahkota. Tambah lagi, ya. Ada lagi, oh boleh. Tapi muka saya harus kelihatan dong. That's not the cross. That's not the cross. Seneng tak seneng, saudara? Waktunya tinggal. Katakan kurang dari 10 tahun kita bisa melayani Yesus Kristus. Sudah waktunya kita merasakan salib. 1,5 menit lagi. Sekarang masanya the prosperity gospel, Injil kemakmuran. Jangan kaget, saudara. Saya percaya Injil kemakmuran. Saya percaya orang Kristen itu boleh diberkati. Sebab firman mengatakan begitu. Ini berkat misalnya. Saya diberkati. Puji Tuhan. Diberkati lagi. Puji Tuhan. Diberkati lagi. Puji Tuhan. Aduh, penuh berkat.
Oh, sasa. This is not the prosperity gospel. Bukan begini maksud Tuhan, saudara. Kita diberkati untuk memenangkan daerah ini. Kita diberkati untuk dapat memberkati orang. Kalau kita mengerti prinsip ini, saudaraku, tidak berhenti berkatnya. Berkatnya akan turun. Berpasukan-pasukan malaikat akan dikirim Tuhan. Bible mengatakan begitu. Dulu saya kira saya di sini berpasukan-pasukan malaikat keliling saya. Waduh, enak betul. Haleluya. Aduh. Hei, Gabriel. Malaikat, tolong ambilkan minum. Mikhael, sini dong. Gatel. Garuk belakang. Bukan begini maksudnya, saudaraku. Dikelilingi malaikat. Malaikat-malaikat yang mengelilingi kita, bukan malaikat kecil pakai swiwi itu. Kartu Natal ada malaikat kecil telanjang itu. Bukan malaikat begitu. Yang mengelilingi kita itu malaikat perang, saudaraku. Mengapa kita dikelilingi? Untuk bisa perang melawan iblis, dikalahkan. Untuk ini Tuhan bikin kita prosper, diberkati supaya bisa sampai ke Irian Jaya. Di sini tidak masuk. Kepulauan Tamimbar, Kepulauan Kei, Kepulauan Natuna, Kepulauan Mentawai, nggak masuk, terlalu kecil. Siapa yang mau ke sana? Ini dia. Tuhan beri, go ye, pergi kamu, sebab aku juga pergi. Dia tinggalkan kemuliaannya. Kita kepingin lebih mulia lagi. Sadar. Nanti jadi begini. Nanti jadi wong wedok, saudara. Jadi perempuan rohani. Tidak berani perang. Asyikotala makalam. Saya hormati panitia ini. Kemarin malam, lupa saya, jam 10, jam 11 kami yang baru persekutu itu kemari, panitianya masih kerja, atur kursi, atur ini, buka kemeja, keringet. 10, 11 malam masih atur. Bagus. Sekian datang. Saudara kira kebetulan kemari? Tuhan semesta alam ada di sini, saudara. Dia ada di sini. Dia kenal kita semua. Yang duduk paling belakang itu, dia kenal. Dan dia cari apa? Yang aneh dan jujur. Yang aneh, peculiar, tidak sama dengan orang dunia itu. Aneh, tapi jujur, tidak ada begini itu. Tidak ada sifat ularnya. Semata-mata buat Tuhan Yesus. Seperti Rasul Paulus, seperti Maryam. Sekarang Maryam istrinya Yusuf dicela. Oh, Maryam, jangan disembah. Itu manusia biasa. Aduh, loro hati, sakit. Saya bukan Katolik.
Tapi jangan dicela. Ini wanita dipakai Tuhan, saudaraku, melahirkan Yesus. Banyak di antara kita belum melahirkan Yesus. Dia disebut firman Tuhan bahagia. Wanita yang bahagia. Assalamualaikum. Aneh dan benar. Mau mati lagi? Mau sekarang? Ngadep, waktunya ndak banyak. Sekarang saja ambil keputusan. Adi Manuhutu, mana tadi dia? Ini dulu singer, pop singer, sekarang jadi pendeta. Aneh. Saudara sudah aneh belum? Tahun ini saudara, tahun 1990, saya percaya Indonesia akan dilawat Roh Kudus. Tambah, jangan tepuk tangan dulu. Tambah, Roh Kudus akan melawat. Melawat tuh mengunjungi. Tapi bisa juga dia tidak mau tinggal tetap. Tergantung kita sendiri. Mau nggak memberi tempat itu. Kalau sekian ini memenangkan masing-masing satu jiwa, apa yang terjadi? Kalau yang kita menangkan itu, jiwa yang kita menangkan itu, kita didik, di counsel, dibina. Kamu dong juga menangkan jiwa. Setengah menit. Saya anak 3 dari istri 1. Ini istri saya. Kalau boleh berdiri sebentar, biar kelihatan bayangannya dari belakang. Ini istri saya. Cuma 1, belum pernah ganti. Ya ini dari istri ini 3 anak. Anak saya beranak, yang perempuan, yang laki nggak bisa. Jadi dia kawin dulu baru bisa. Lalu cucu saya 5, dari 3 anak 5 cucu. Dulu ketika saya kecil diberitahu saya, opa, mbah, kakek, katanya lebih cinta cucu daripada anak, ya gitu ya. Orang tua itu mengatakan begitu. Saya nggak percaya. Omong kosong. Masa bisa lebih cinta daripada anak sendiri? Anak kandung itu kan top gitu. Nggak percaya. Sampai Tuhan beri cucu-cucu ini. Sekarang saya percaya. Anak saya beranak. Kalau nggak lihat cucu rasanya wah. Tuh, saya kira Bapak di surga sama. Kita anak Tuhan. Kalau kita beranak cara rohani menangkan jiwa, senang hati. Sejak dia datang di bumi, Tuhan semesta alam datang di bumi, yang kita beri hanya kesusahan, saudaraku. Dosa kita berikan padanya. Kita nggak taat, membuat dia sedih. Sudah waktunya umat Kristen membuat hati Tuhan itu
senang. Dialah Raja kemuliaan. Bagaimana caranya membuat Tuhan senang? Kolektor nopek tun, kolektor yang merah-merah itu daripada berat-berat masukin kantong kolektor supaya pulangnya ringan gitu. Apa itu? Saya percaya dia senang kalau kita bisa menghasilkan jiwa-jiwa baru, dididik supaya beranak lagi, lalu dipersembahkan pada upahnya pada Tuhan. 150 sampai kira-kira 160 juta. Saya orang aneh, saudara. Saya percaya bisa. Bisa. Dari Sabang sampai Irian bawah sana, Merauke masih ke sana lagi, mendengar Injil, mendengar kabar keselamatan. Saya percaya. Maralah santala Bapak Talas, kalau boleh saya undang naik kemari. Doakan Pak, doakan. Doakan. Maralah santa kalau baralakas. Mengapa saya minta Pak Talas? Pak Talas orang Batak. Orang Batak sekarang masanya. Kalau dia berdoa, saya percaya Roh Kudus akan pakai doanya ini. Maralah sandalamat. Ositakan dalam barakas. Doakan. Kita tutup. Doakan. We close the meeting. I think maybe turn it over to the panitia. Yeah. Just pray for our The word of brothers. God? Yeah. All Go right. ahead. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.